Masih bersama saya, sekarang kita akan belajar tentang sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN yang disebut sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Sistem demokrasi ekonomi itu sendiri adalah masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan perekonomian dan pemerintah memberi pengarahan, bimbingan, serta menciptakan suasana yang menunjang. Demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan. Selanjutnya yang kelima, potensi inisiatif dan daya kreasi dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak mengikat kepentingan umum. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar terpelihara oleh negara. Demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri negatif. Ya, perhatikan, ada sisi negatif dari demokrasi ekonomi adalah sistem private liberalisme yang mampu menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Dan yang kedua, sistem etatisme. Negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, ciri negatif dari demokrasi ekonomi, monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Demikian tentang sistem ekonomi di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, dipelajarin lagi ya. Selamat belajar.